Sejarah kelam tercipta. Indonesia hancur lebur di tangan Prancis hingga gagal lolos grup Piala Thomas 2026 untuk pertama kalinya sejak 1958. Sejarah kelam tercipta. Indonesia hancur lebur di tangan Prancis hingga gagal lolos grup Piala Thomas 2026 untuk pertama kalinya sejak 1958. Selamat datang kembali di saluran kita teman-teman semua. Hari ini kita harus membahas sesuatu yang sangat pahit dan mengejutkan dunia bulu tangkis internasional. Tim kebanggaan kita, Indonesia, secara mengejutkan hancur lebur di ajang Piala Thomas 2026. Benar sekali kawan. Indonesia harus mengakui keunggulan tim Prancis dengan skor yang mencolok, yaitu 0-4 sebelum akhirnya diperkecil menjadi 1-4. Yang paling menyakitkan adalah kenyataan bahwa untuk pertama kalinya sejak tahun 1958, tim putra kita gagal melaju ke babak perempat final. Ini adalah catatan terburuk dalam sejarah partisipasi kita di Piala Thomas. Angka 1958 itu terus terngiang di kepala saya. Sudah puluhan tahun kita menjadi raksasa yang ditakuti, tapi kali ini di tangan Prancis semua itu seolah runtuh seketika. Mengapa hal ini bisa terjadi? Penyebab pertama tentu saja adalah kekalahan telak dari Prancis di pertandingan pamungkas grup D. Kita sebenarnya hanya membutuhkan 2 kemenangan saja dari 5 partai yang tersedia untuk memastikan tiket ke perempat final. Namun kenyataannya di lapangan sungguh berbanding terbalik. Jonathan Christie yang diharapkan menjadi pembuka jalan justru takluk di tangan Christo Popov dengan skor 21-19 dan 21-14. Penampilan Jonathan Christie tampak sangat tertekan dan tidak mampu keluar dari dominasi permainan net Christo. Ini menjadi sinyal awal yang sangat mengkhawatirkan bagi kubu Indonesia. Dan penderitaan itu terus berlanjut di partai kedua. Pemain muda kita, Alwi Farhan, juga harus mengakui keunggulan Alex Lanier dengan 2 set langsung yaitu 21-16 dan 21-19. Kehilangan 2 poin awal ini membuat mental tim Indonesia berada di titik terendah. Tekanan besar kemudian berpindah ke bahu Anthony Ginting yang turun di partai ketiga melawan Thoma Junior Popov. Anthony Ginting sebenarnya sudah berjuang habis-habisan. Pertandingan berjalan sangat sengit hingga harus ditentukan lewat set ketiga yang mendebarkan. Sayangnya saat skor Ginting yaitu 20 sama, Anthony Ginting justru mengalami kram yang cukup parah. Kondisi fisik yang menurun drastis ini dimanfaatkan dengan baik oleh Thoma untuk menutup laga dengan skor 22-20. Kekalahan Anthony Ginting ini secara resmi menutup peluang Indonesia karena kita sudah tertinggal 0-3. Pasangan ganda putra kita, Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi, juga harus menelan kekalahan dari pasangan Eloy Adam dan Leo Rossi dengan skor 19-21. Skor pun menjadi 0-4 bagi keunggulan Prancis. Beruntung di partai terakhir, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil menyumbangkan 1 poin hiburan, sehingga skor akhir menjadi 1-4. Poin kedua yang sangat krusial adalah mengenai kekalahan strategi. Mereka memiliki keuntungan dengan adanya Popov bersaudara yang bisa bermain rangkap di sektor tunggal maupun ganda putra. Fleksibilitas ini membuat tim Prancis mampu mengacak-acak strategi Indonesia. Christo dan Thoma Junior Popov benar-benar menjadi kunci utama Prancis yang memberikan variasi serangan tidak terduga. Sementara itu, tim Indonesia tampak sangat kaku dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan gaya main lawan. Strategi Prancis untuk mendominasi 3 nomor tunggal di awal terbukti jitu, karena mereka tahu itulah titik lemah kita saat ini, di mana konsistensi pemain tunggal putra kita sedang dipertanyakan. Hal ini membawa kita pada poin ketiga, yaitu masalah regenerasi pemain yang sangat mendesak. Kita harus jujur bahwa tunggal putra Indonesia saat ini terlalu bergantung pada Jonathan Christie. Ketika Jonathan Christie gagal menyumbangkan poin, beban yang harus dipikul oleh pemain lain menjadi terlalu berat. Bahkan PBSI masih harus memanggil kembali Anthony Ginting yang sudah cukup lama absen karena kurangnya stok pemain tunggal yang siap di level tertinggi. Alwi Farhan ternyata belum mampu berbicara banyak di panggung sebesar Piala Thomas 2026. Masalah kesiapan fisik dan konsistensi performa ini harus menjadi catatan merah bagi PBSI untuk segera melakukan perombakan besar-besaran. Eng Hian sendiri sudah menyatakan permintaan maaf secara resmi kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegagalan yang memalukan ini. Beliau berjanji akan melakukan evaluasi total, mulai dari sisi teknis hingga penguatan mental para atlet. Kita tidak boleh lagi hanya mengandalkan nama besar sejarah tanpa adanya inovasi. Dunia bulu tangkis sudah berubah, dan negara-negara Eropa seperti Prancis sudah mulai mengejar ketertinggalan mereka. Kegagalan di Piala Thomas 2026 ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga, sekaligus alarm keras bagi kita semua. Jangan sampai sejarah 1958 terulang kembali di masa depan karena kelalaian kita. Mari kita doakan yang terbaik bagi kemajuan bulu tangkis Indonesia. Semoga PBSI segera menemukan solusi tepat untuk mengatasi krisis prestasi ini. Terima kasih teman-teman sudah menyimak analisis mendalam kami hari ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan bagi para pahlawan olahraga kita agar mereka bisa segera bangkit. Sampai jumpa di ulasan berikutnya, dan tetap semangat pecinta bulu tangkis Indonesia. Sampai jumpa kawan-kawan. Mari kita nantikan kebangkitan tim Merah Putih di turnamen selanjutnya.
Terima kasih dan salam olahraga bagi kita semua yang mencintai olahraga tepuk bulu ini. Esther Nurumi jadi pahlawan di tengah tikungan maut Horsens, membawa Indonesia rebut takhta juara grup C Piala Uber 2026 secara dramatis. Esther Nurumi jadi pahlawan di tengah tikungan maut Horsens, membawa Indonesia rebut takhta juara grup C Piala Uber 2026 secara dramatis. Halo Sobat Badminton, selamat datang kembali di kanal kesayangan kita yang selalu memberikan kabar paling panas dan paling seru dari dunia bulu tangkis dunia. Wah, benar sekali rekan saya satu ini. Kabar kali ini benar-benar membuat jantung kita semua hampir copot ya. Karena perjuangan tim putri Indonesia di Piala Uber 2026 ini sungguh luar biasa sekali. Benar-benar gila permainannya. Tim Indonesia sukses keluar sebagai juara grup C setelah melewati pertarungan yang sangat mendebarkan melawan tim kuat Taiwan di Forum Horsens, Denmark pada hari Selasa 28 April 2026. Kita harus memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Esther Nurumi Triwardoyo, karena dia adalah sosok pahlawan yang mengunci kemenangan tim Merah Putih di partai kelima yang sangat menentukan itu. Padahal situasinya saat itu sedang sangat tegang ya. Skor sedang imbang 2-2 dan beban yang dipikul Esther di pundaknya pasti terasa sangat berat sekali untuk mengamankan posisi puncak klasemen grup. Tapi Esther membuktikan kelasnya sebagai pemain masa depan kita. Dia menghadapi tunggal putri Taiwan yaitu Huang Yushun dengan sangat dominan dan menunjukkan ketenangan yang sangat luar biasa untuk ukuran pemain muda. Esther berhasil menang dengan skor yang sangat meyakinkan, yaitu 21-17 di game penentu. Dan kemenangan ini sekaligus memastikan Indonesia menyapu bersih seluruh kemenangan di fase grup setelah sebelumnya juga melibas Australia dan Kanada. Mari kita bahas dari awal bagaimana drama 5 partai ini benar-benar menguras jantung kita semua. Karena awalnya kita mengira akan menang mudah setelah partai pertama berjalan dengan sangat mulus. Betul sekali. Putri Kusumawardhani atau yang akrab kita sapa Putri Kewe memberikan awal yang sangat indah bagi Indonesia setelah dia berhasil menumbangkan Chiu Pincian dalam 2 game langsung dengan skor kembar 21-17. Kemenangan Putri Kewe itu seolah-olah memberikan sinyal bahwa Indonesia akan mendominasi jalannya pertandingan. Tapi ternyata tim Taiwan tidak tinggal diam begitu saja, dan mereka memberikan perlawanan yang sangat sengit. Petaka mulai muncul di partai kedua saat ganda putri andalan kita, Amalia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan pasangan Taiwan Shih Brishan dan Hung En Su dengan skor ketat 21-23 dan 13-21. Skor pun menjadi satu sama, dan ketegangan mulai merayap masuk ke dalam arena pertandingan. Apalagi di partai ketiga, tunggal putri muda kita Nikadek Dinda Amartia Pratiwi juga harus menelan pil pahit. Dinda sudah berjuang habis-habisan dalam duel yang sangat sengit melawan Lin Xiangti. Bahkan skor di game kedua mencapai angka yang sangat jarang terjadi yaitu 29-30 setelah melewati drama kejar-kejaran poin yang sangat melelahkan. Sayang sekali ya, padahal sedikit lagi bisa memaksa game ketiga. Tapi dengan hasil itu Indonesia malah berbalik tertinggal 1-2 dari Taiwan. Dan situasi ini benar-benar sangat kritis bagi tim Merah Putih. Di saat harapan mulai menipis itulah muncul pahlawan penyelamat kita di partai keempat yaitu pasangan ganda putri Rachel Alessia Rose dan Feby Setianingrum dan tampil dengan semangat pantang menyerah. Padahal Rachel dan Feby sempat tertinggal sangat jauh di game pertama dengan skor 11-21. Banyak penonton yang mungkin sudah merasa pesimis, tapi mereka bangkit secara dramatis di game kedua dan ketiga. Mereka menunjukkan mental baja dengan memenangkan game kedua 22-20 dan menutup game ketiga dengan skor 21-16. Hasil ini membuat skor kembali imbang 2-2 dan memaksa pertandingan ditentukan di partai terakhir. Dan disinilah Esther Nurumi Triwardoyo masuk ke lapangan dengan tekanan mental yang tidak main-main, karena nasib tim putri Indonesia ada di tangannya sepenuhnya saat itu. Tapi seperti yang kita lihat tadi, Esther menjawab semua keraguan itu dengan permainan taktis dan pukulan-pukulan mematikan yang membuat pemain Taiwan tidak mampu mengembangkan permainannya sama sekali. Kemenangan Esther ini benar-benar menyempurnakan langkah Indonesia yang sebelumnya sudah melibas Australia 5-0 dan menang tipis atas Kanada 3-2. Sekarang Indonesia resmi menyandang status sebagai juara grup C. Dengan predikat juara grup ini, tim putri Indonesia kini melangkah ke babak perempat final dengan modal kepercayaan diri yang sangat penuh dan status sebagai salah satu tim unggulan. Kita semua tentu berharap tren positif ini terus berlanjut hingga ke partai final nanti. Karena melihat perjuangan mereka yang pantang menyerah seperti ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi tim putri kita. Benar sekali. Apalagi kita punya pemain-pemain muda berbakat seperti Esther dan Dinda yang terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan di setiap turnamen yang mereka ikuti. Jangan lupa juga untuk memberikan dukungan dan doa terbaik kalian di kolom komentar ya Sobat Badminton, karena semangat dari kalian pasti akan sampai ke Denmark dan memberikan tenaga tambahan bagi para atlet kita. Rasanya sudah tidak sabar menunggu siapa lawan Indonesia di perempat final nanti. Yang jelas siapapun lawannya, Indonesia pasti akan memberikan perlawanan yang paling sengit dan tidak akan menyerah begitu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk tekan tombol suka, bagikan video ini ke teman-teman pecinta bulu tangkis lainnya, dan pastikan kalian sudah berlangganan kanal ini agar tidak ketinggalan berita terbaru.
Sampai jumpa di video berikutnya dengan kabar yang tidak kalah seru. Terus dukung tim bulu tangkis Indonesia dimanapun mereka bertanding, karena Indonesia adalah juara. Salam olahraga dan sampai jumpa lagi Sobat Badminton semuanya. Mari kita kawal terus perjuangan tim putri kita di Piala Uber 2026 ini sampai mereka membawa pulang piala itu ke tanah air tercinta.